Hingga pada akhirnya saya dipaksa sekolah dengan harus mau membaca buku-buku lain yang dulu tidak pernah saya baca. Walaupun itu tidak sempat serta-merta ketika saya tertangkap, tapi proses itu berjalan. Ketika saya tertangkap, saya dibawa ke 4 bulan di Surabaya dan saya dibawa ke Cipinang untuk melakukan sidang, untuk menjalani sidang di Jakarta Barat. Kami pun masih tidak mau untuk mengikuti apa yang menjadi paham mereka. Tidak mau untuk mengikuti apa yang menjadi program-program mereka sampai mengajak kami untuk NKRI. Sampai pada akhirnya saya divonis 4 tahun dan menempati lapas Cipinang selama 1 tahun 1 bulan, dan saya tetap kukuh dengan keyakinan saya, walaupun di antara kami sudah banyak yang NKRI, kami tetap tidak mau, kami tetap menganggap bahwa NKRI itu adalah sebuah kemurtadan dan kesyirikan. Hingga pada akhirnya saya dibuang atau dipindahkan ke Nusa Kambangan. Di situ saya menempati lapas terbaru, yaitu lapas Karanganyar High Risk Super Maximum Security dengan one man one cell. Itu mulailah saya merasakan ketertekanan fisik dan psikis yang begitu berat, hingga sampai hampir 5 bulan saya di situ. Saya tanda tangan, 3 bulan saya sudah tanda tangan untuk ikut NKRI karena keadaan saya seperti itu, hingga hampir 5 bulan saya dipindah ke Besi, ke lapas maksimum Besi. Disitulah mulai saya bertemu dengan ustadz-ustadz, teman-teman yang sudah NKRI, yang sudah berubah paham. Tidak cuma sudah NKRI, karena orang NKRI itu banyak hal. Yaitu ada yang karena takiyah, ada yang karena ambil ikroh, ada yang memang sudah benar-benar berubah. Dan disitulah saya bisa saling berbagi, saling belajar dengan teman-teman dan juga dengan ustadz-ustadz. Mengapa seorang ustadz yang dulu begitu getolnya menyampaikan paham permusuhan terhadap negara ini, justru di situ sudah mulai mereka itu menyerukan tentang kesalahan-kesalahan yang kita pahami dulu, tentang kehuluan, berlebihannya paham yang kita yakini dulu. Ya, mereka sudah benar-benar NKRI dan sudah benar-benar ingin menyerukan bahwa apa yang kita yakini dulu adalah berlebihan dan salah, dan mereka kembali merujuk pada paham yang rahmatan lil alamin, yang justru menganggap bahwa negara ini tidak boleh kita musuhi, salah kalau kita harus melakukan amalia di negara ini, tapi justru kita harus membela karena untuk meneruskan perjuangan daripada pendahulu kita dengan dasar-dasar yang mereka sampaikan, seperti bahwa Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa itu pun adalah bikinan para ulama dengan ijtihadnya. Dan kalau kita dulu meyakini bahwa tawali kepada negara Republik Indonesia ini adalah sebuah kekafiran, memberi nusrah pada negara Republik Indonesia ini adalah sebuah kekafiran, itu mereka patahkan dengan dalil-dalil yang memang bisa kita logika dan bisa kita terima dengan baik itu akli maupun nakli. Yaitu ketika saya sampaikan bahwa apa yang menjadi hujah antum hingga antum mengatakan memberikan nusrah atau bertawali kepada negara ini bukan sebuah kekafiran, maka mereka ustaz-ustaz mengatakan kepada saya, antum tahu bahwa Nabi Yusuf itu memberikan nusrah dan tawali kepada Raja Mesir, dan antum juga tahu bahwa negara Mesir adalah negara kafir dengan rajanya kafir. Tapi ketika ada seorang yang masuk ke penjara dan meminta Nabi Yusuf untuk mentakwil mimpi dari sang raja, maka Nabi Yusuf mentakwil mimpi itu, artinya Nabi Yusuf telah memberikan nusrah kepada negara Mesir dengan mentakwil mimpi tersebut. Karena apa? Tanpa ditakwil mimpi itu oleh Nabi Yusuf, jelas bahwa
raja tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Dan lebih daripada itu, Nabi Yusuf juga bersedia menawarkan dirinya untuk menjadi bendahara di kerajaan Mesir. Karena apa? Karena menganggap merasa mampu untuk melakukan itu. Maka Nabi Yusuf pun menjadi bendahara di kerajaan Mesir, yang artinya Nabi Yusuf menjadi pegawai di kerajaan kafir. Artinya apa? Memberikan nusro untuk kebaikan Islam terutama bukanlah sebuah kekafiran dan bukanlah sebuah kesyirikan. Artinya ketika kita memberikan nusro atau tawali kepada loyalitas kepada Republik Indonesia ini adalah hal yang harus dan itu memang benar sebagai penerus perjuangan para pendahulu kita, yaitu ulama-ulama yang telah berkorban harta dan jiwanya. Juga tentang kisah Raja Najasyi, di mana mereka mengatakan kalau memberikan nusra kepada negara kafir itu adalah sebuah kesyirikan. Bagaimana dengan orang-orang Islam yang waktu itu dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an di negara Habasyah, yang mana ketika Raja Najasyi diberontak oleh musuhnya, maka saat itu diceritakan di dalam buku Ibnu Ishaq kalau nggak salah, insya Allah Ummu Salamah bercerita, tidak pernah saya merasakan sebuah ketakutan seperti ini, di mana Raja Najasyi ditantang perang oleh musuhnya, karena saya takut kalau sampai Raja Najasyi kalah, maka raja yang memimpinnya, penggantinya tidak baik sebagaimana Raja Najasyi yang bisa melindungi orang-orang muslim yang ada di situ. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an mengajak para kaum muslimin yang ada di situ untuk berdoa kepada Allah demi kemenangan Raja Najasyi. Artinya apa? Doa adalah sebuah nusroh. Artinya apa? Bahwa orang-orang Islam yang dipimpin oleh Utsman bin Affan memberikan nusrohnya, memberikan bantuannya berupa doa kepada Allah untuk kemenangan Raja Najasyi. Artinya bahwa memberikan nusroh, memberikan pembelaan terhadap orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam yang tidak dalam kondisi perang terhadap orang Islam itu diperbolehkan. Itu yang disampaikan oleh teman-teman waktu di lapas besi, hingga saya baca buku-bukunya dan itu memang benar. Ya, situlah mulai saya berubah secara luar dan dalam. Saya meyakini bahwa apa yang saya percaya dulu, apa yang saya pahami dulu adalah sebuah kesalahan, keguluan, keekstriman dan radikal, hingga saya harus berubah. Maka mulai itu saya ingin menurunkan anak saya yang juga ada di dalam lapas Sekris di Batu untuk kembali turun dan menyatu, meyakini bahwa apa yang kita jalani dulu, kita yakin dulu adalah sebuah kesalahan dan kita kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Dan saat itulah saya mulai mempunyai keinginan, berazam apabila nanti saya bisa keluar dari penjara ini dan qadarullah, saya akan mau dan bersedia untuk menyampaikan apa-apa yang saya yakini ini, menyampaikan perubahan-perubahan paham yang saya rasakan ini. Hingga sepulang saya dari penjara, selain saya ingin menebus kesalahan-kesalahan saya kepada keluarga saya untuk bisa bekerja dan menafkahi secara benar, saya juga berkeinginan untuk menjadi penyeru tentang bahayanya paham radikal yang apabila itu menimpa keyakinan kita, memasuki akidah kita. Dan untuk itu saya dan teman yang dari Nahdliyin, aktivis Nahdliyin, berinisiasi untuk mendirikan sebuah yayasan yang kami beri nama ini Rumah Moderasi Mojokerto. Di situ kami mulai mengadakan tur-tur safari dakwah. Semisal kami bekerja sama dengan Kemenak,
untuk menyampaikan kepada siswa-siswa dari madrasah, juga membekali para penyuluh-penyuluh dari Kemenak tentang paham radikal. Karena kami adalah pelaku, kami bisa merasakan apa yang tidak dirasakan oleh para penyuluh tersebut, hingga para penyuluh kami beri bekal untuk menyampaikan bagaimana bisa menyampaikan atau memberikan penyuluhan-penyuluhan agar mereka bisa mengantisipasi secara dini tentang bahayanya paham radikal. Juga bekerjasama dengan Polres dalam hal itu Bimas dengan dai Kamtipmasnya untuk juga kami beri bekal tentang paham radikal. Juga yang paling berarti yang paling kuat hubungannya adalah dengan Kesbangpol. Jadi kami mengadakan kajian-kajian dakwah-dakwah kontraradikalisme dengan Kesbangpol, dan juga alhamdulillah di rumah moderasi ini kami sudah melakukan rutinitas berupa dakwah kontraradikalisme dan deradikalisasi terhadap teman-teman saya yang dulu terpapar, anggota-anggota saya dulu yang terpapar, untuk kembali merujuk kepada paham yang rahmatan lil alamin yang saya adakan setiap bulan, rutin setiap bulan di rumah moderasi ini. Semoga semua yang kami lakukan itu bisa menebus kesalahan-kesalahan saya dulu dan bisa menjadi sumbangsih kita kepada negara yang kita cintai ini, agar di mana kita bertempat kita bisa menjaga keamanan dan ketentraman, serta menjadikan wilayah yang kita tempati ini wilayah yang aman dan juga lebih luas. Semoga dengan apa yang kita jalani ini bisa membantu memberi sumbangsih kepada negara Republik Indonesia yang kita cinta ini menjadi aman, damai, dan sentosa. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada kesalahan-kesalahannya, itu adalah dari kelemahan saya sendiri, dan semoga apabila ada kebenaran itu mutlak dari Allah, dan apa yang saya sampaikan dicatat Allah sebagai amal saleh. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.